Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walladzi na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia, apa kabar semuanya? Insya Allah sehat dan mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam perlindungan dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini, kesempatan kali ini Pak Andi akan menambahkan materi kembali pelajaran selanjutnya, namun nanti setelah ini kita latihan soal untuk pelajaran 3 dan 4 ya. Untuk pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran 4. Sebelum kita buka pelajaran 4, kita review kembali pelajaran kemarin. Intinya kita membahas nama-nama Allah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Di antaranya adalah As-Somad, ada As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. As-Somad maha dibutuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan oleh semuanya. Umat Islam memohon bantuan hanya kepada Allah. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa taala telah membantunya. Ini Allah dibutuhkan oleh semua makhluk. Baik itu hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya termasuk alam, tanah, bumi ini perlu keseimbangan dan juga kita semua, apalagi manusia. Ya. Di dalamnya ada jin dan setan, semua butuh Allah semua. Somad. Al-Muqtadir, Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, kita akui kemahakuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Meninggal, hidup, ya, lahir, kemudian sakit, sehat, semuanya Allah. Muqtadir. Al-Muqaddim adalah Allah Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah ada dulu baru menciptakan yang lain dan sebagainya. Al-Baqi yang keempat, yang Maha Kekal, Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal, sedangkan makhluk ciptaan Allah adalah fana atau akan rusak, musnah. Apa ciptaan Allah yang kekal? Ada enggak? Tidak ada. Semua pasti akan musnah. Manusia, makhluk hidup, maupun makhluk mati, semuanya pasti akan musnah. Nah, itulah ya. Silakan diingat kembali As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pelajaran 4. Ayo membayar zakat. Mari membayar zakat. Bisa dilihat di situ. Ada seorang anak ya sedang memberikan zakat kepada panitia zakat. Kalau itu dilihat dia membawa suatu bungkusan berarti bahan makan. Kita tafsirkan demikian. Ini kita nanti yang akan kita bahas adalah memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat siapa aja, kemudian hikmah berzakat itu apa? Oke.
Tadi ya, salah ini ada bisa dipahami halaman 33, bisa dipahami juga gambar apa ini? Membayar zakat kepada amil zakat fitrah tadi sudah. Kemudian di sini ada transaksi jual beli. Ya, nanti hubungan dengan bab yang kita akan bahas adalah zakat mal. Dia pedagang, beliau pedagang ini. Kemudian di situ ada bekerja di kantor. Orang di kantor biasanya punya gaji. Nah, itulah istilahnya zakat profesi. Kemudian yang di bawah ada bertani, itu zakat pertanian. Nanti akan kita bahas juga, termasuk zakat mal. Tadi ada zakat fitrah, ini yang ketiga ini termasuk golongan zakat mal. Dari hasil perdagangan, bekerja, dan bertani. Selanjutnya, mari kita bahas memahami makna zakat. Di sini diilustrasikan ada beberapa orang yang ngantri ke apa? Lazis, lembaga amal zakat infak sedekah. Ya, untuk menyerahkan infaknya, sedekah dan zakatnya. Setiap bulan Riri selalu mengajak Fadil, adiknya, untuk membayar zakat di di masjid dekat rumahnya. Ajakannya, Fadil, yuk kita siap-siap pergi ke masjid membayar zakat fitrah. Ajak Riri kepada adiknya. Lalu Fadil masih senang, padahal saat itu Fadil masih senang bermain mobil-mobilan, sehingga enggan menyaut. Kemudian Riri menghampiri Fadil kembali sambil berujar, Fadil, ayo dong, siap-siap ke masjid untuk membayar zakat fitrah. Ya kakak, Fadil ingat, kan sekarang sudah akhir bulan Ramadan. Iya ya, waktunya bayar zakat fitrah nih. Riri dan Fadil membawa 2,5 kilogram beras yang sudah dipersiapkan ibunya. Kedua kakak beradik yang masih duduk di sekolah dasar itu memohon izin kepada ibunya untuk ke masjid membayar zakat fitrah. Bu Riri dan Fadil berangkat ke masjid. Ujar Riri kepada ibunya yang sedang menjahit. Jadi, Bu, Riri dan Fadil berangkat ke masjid ya. Lalu ibunya menjawab, hati-hati di jalan ya nak. Pesan ibunya kepada Riri dan Fadil. Lalu Riri dan Fadil menuju Masjid Al-Barkah untuk membayar zakat fitrah. Tengah jalan, Fadil bertanya kepada kakaknya, Kak, aku belum mengerti zakat itu apa sih? Tanya Fadil kepada kakaknya, yang mana Fadil masih kelas 3 saat itu. Dan Riri sudah kelas 6. Nah, kata Pumila, guru agama kita, menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Ingat, menurut bahasa, zakat adalah maknanya membersihkan, ya. Namun secara istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi mencari nisab dulu. Kalau belum nisab bermelu. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi begitu. Oh begitu ya Kak. Tapi kenapa kita harus membayar zakat? Tanya Fadil kembali. Pada Kak Riri. Kata Pumila, setiap umat Islam yang mampu membayar zakat. Jadi yang mampu wajib membayar zakat. Setiap umat Islam yang mampu membayar zakat wajib mengeluarkan zakat. Kok kita sekarang membayar zakat fitrah? Kan kita belum mampu dari uang. Nah, dibalas sama dia lagi. Kata Pumila, zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Lagi pula yang menanggung zakat fitrah orang tua kita. Oh begitu ya Kak. Ungkap Fadil. Ucap Fadil, ayo ke masjid. Ajak Riri kepada Fadil. Di dalam masjid sudah banyak orang yang ingin membayar zakat kepada panitia ternyata. Nah ini, jadi memang untuk zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat manusia.
baik itu yang masih kecil, belum dewasa, belum balik, maupun yang sudah dewasa apalagi. Ya. Jadi nanti kita bahas hadisnya. Zakat itu wajib bagi semua umat, baik itu yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Nah, kalau yang masih kecil belum mendapat, misalnya belum punya ma'isyah, belum bekerja seperti Anda sekalian, maka orang tua lah yang menanggung kewajiban zakat. Nah, orang tua nggak mampu, nggak bisa, ya diupayakan karena itu kewajiban zakat fitrah itu. Dan hanya 2,5 kilogram beras saja kok, insya Allah semuanya mampu. Nah, sekarang kita bahas. Dan tadi bahas zakat fitrah. Nah, sekarang kita bahas macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ataukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal, zakat harta, ya, jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun yang disebut nisab. Ingat, ini diperhatikan. Jika harta telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun, ini namanya nisab. Sekali lagi, jika harta telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun, itu namanya nisab. Nanti jumlahnya berapa? Nanti ada penjelasan di bawah. Satu zakat fitrah, pengertian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya kurang lebih sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Ini. Jadi zakat fitrah itu satu orang 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Ya tadi, kalau memang kayak kalian ini belum bekerja, maka orang tua kalianlah yang akan membayar zakat, yang mendapatkan tanggungan untuk membayar zakat itu, ya. Terus yang dikeluarkan apa? Yaitu beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil. Jadi 3,5 liter atau 2,5 kilogram itu dari beras atau bahan makanan pokok. Tergantung yang dimakan apa. Kalau makannya setiap hari itu nasi jagung, ya nasi jagung, nggak apa-apa. Kalau setiap hari makannya itu kurma, ya kurma, orang Arab itu. Atau juga yang lain, kalau setiap hari makan sagu, orang Maluku, ya Maluku dan Papua kali ya. Ya sagu, nggak apa-apa. Ada juga di Wonogiri itu dulu ada orang makanannya singkong, nasi tiwul. Enak tau nasi tiwul itu. Nah, kalau direbui memasaknya dengan cara yang benar, itu setiap hari makan tiwul, nggak apa-apa. Beras singkong atau dari singkong ditakar saja, oke, sesuaikan. Tapi begini, kalau setiap hari makannya singkong kan lebih murah itu. Ternyata zakatnya mengeluarkan zakat beras, boleh nggak apa-apa, karena itu zakatnya melebihi dari bahan makanan pokok yang dimakan, nggak apa-apa, tidak salah lah. Memang minimal yang disetorkan zakat itu yang dimakan setiap hari, ya. Nanti akan dibagikan diimbun oleh amil petugas zakat, dan akan dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Ada 8 asnaf itu nanti. Kemudian biasa para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Ya, supaya kita juga ikut menggembirakan mereka. Kemudian waktu membayar zakat fitrah itu boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Boleh titip zakat dari awal Ramadan, pertengahan sampai akhir. Ya paling lambat ya sebelum sholat Id, tapi baiknya ya tanggal 30 Ramadan atau 29 tuh, supaya amil bisa bekerja dengan baik.
Kemudian yang B, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Satu, beragama Islam, laki-laki dan perempuan, usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Walaupun usianya baru 2 jam, ya udah tetap harus zakat. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini untuk zakat mal. Kemudian zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Orang tua yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Orang yang masih hidup. Nah, ini memiliki penghasilan ini cukup harus mengeluarkan zakat ya. Jadi memiliki penghasilan cukup ini cukup harus mengeluarkan zakat karena gini, kalau tidak mampu, penghasilan tidak cukup, ya nanti bisa pinjam dulu ke amil. Jadi nanti amil menghutangi, kemudian nanti bisa begitu. Amil menghutangi, nanti setelah pembagian maka orang ini dikasih jatah yang banyak, pembagian yang banyak supaya bisa membayar utang dan bisa menikmati itu apa namanya dari pembagian zakat tersebut ya. Jadi pintar-pintarnya amil lah. Sebab kalau orang kita sampaikan orang yang hanya memiliki penghasilan yang cukup lah, orang nggak ada cukupnya. Ya, itu zakat fitrah. Insya Allah jelas ya. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan yang terdiri dari bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 kilo 3,5 liter makanan pokok. Yang wajib mengeluarkan adalah semua umat Islam, baik yang baru lahir sampai meninggal. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Jadi pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seorang dalam jumlah tertentu. Ini namanya nisab. Nah, banyaknya tuh berapa? Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram Rp400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000, yaitu 34 juta rupiah. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta, yaitu 850.000 rupiah. Kalau emas 400.000. Ya. Ini zakat mal berapa tadi? Kalau tadi zakat fitrah 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Kalau zakat mal itu 2,5% dari total harta yang di atas 34 juta. Kalau harga emasnya segitu. Jadi minimal jumlah harta kita itu 85 gram emas, setara dengan 85 gram emas. Ya. Bisa dipahami nggak anak-anakku? Ya, nanti Pak dihitung dulu. Kalau ini misalkan ini, kalau harga emas itu ternyata 500.000, maka hartanya 40 juta. 42.500.000. Ya. Jadi kalau misalkan ini tahun ini atau bulan ini, hari ini deh, hari ini harga emas 1 gramnya 400.000, ya kan? Kebetulan bulan Ramadan, hari ini bulan Ramadan, kita akan mengeluarkan zakat, misalkan zakat tijarah misalkan, atau zakat mal ini. Maka kalau harta kita itu 30 juta saja total hartanya, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Bisa dipahami? Saya ulang kembali ya. Zakat mal dikeluarkan kalau harta kita sudah kita pegang selama setahun sebanyak senilai harta
85 gram emas. Senilai harga 85 gram emas. Kalau harga emas saat itu 400.000 per gram, maka 85 gram emas itu setara 34 juta. Atau ditarik kesimpulan, kalau harta kita sudah kita pegang selama setahun dengan nilai 34 juta atau bahkan lebih, ya, 35 juta atau 40 juta misalkan, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, Pak, tapi zakat mal itu, harta saya itu saya pegang baru 6 bulan. Ini 35 juta, ya berarti belum nisab. Ya, belum nisab. Atau sebaliknya, harta saya pegang sudah bertahun-tahun, Pak, tapi total cuma 30 juta. Berarti itu ya juga belum nisab. Belum nisab, karena harga emas ini nggak mungkin berdua ini. Kalau pas emas 24 karat itu lebih dari ini. Paling murah itu biasanya 500. Ya. Ya, jadi ini harga estimasi. Ini hanya contoh aja ya. Nilai 34 juta ini hanya contoh. Contoh karena tadi, nah ini. Karena ada 400 gram, 1 gramnya 400.000. Jadi disesuaikan. Saya ulang kembali, kalau kita sudah setahun, kemudian megang harta itu, atau memiliki harta itu, dan harta kita itu senilai harga 85 gram emas, yaitu 34 juta, kalau per gramnya 400, tapi kalau per gramnya 500.000, itu senilai 42.500.000. Sudah kita pegang, sudah kita miliki selama setahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal per tahun itu 2,5% dari total harta kita. Nah, kalau harta kita ternyata 1 miliar, 1 miliar sudah dimiliki selama bertahun-tahun, maka ya setiap tahunnya kita mengeluarkan 2,5% dari 1 miliar. Ya. Berapa itu? 250. Bukan. Coba yuk, siapa yang bisa? Caranya gimana? Caranya adalah 2,5 kali jumlah harta, ya, bagi 100. Itu 2,5 juta. Sebentar. Oh, mohon maaf, salah. 25 juta. 25 juta, ya. Jadi kalau 1 miliar, ya 2,5% kali 1 miliar, maka jumlahnya 25 juta. Gampang kan? Jadi mengerti ya, insya Allah ya. Sekali lagi saya ulang kembali, zakat mal, kalau mohon maaf, zakat fitrah itu dikeluarkan ketika bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan bagi seluruh umat manusia, umat muslim, dengan komposisi yaitu bahan makanan pokok seberat 2,5 kg, sebenarnya 2,7 kg sebenarnya, tapi dibulatkan 2,5 itu. Ya. 2,7, 2,5 kg dibungkus 2,5 gram atau 3,5 liter berisi bahan makanan pokok. Kemudian untuk zakat mal itu jika seorang sudah memiliki harta selama setahun yang mencapai nisab. Nisabnya yaitu senilai dengan harga 85 gram emas. Tinggal mengalihkan, kalau 1 gram emas itu 400.000, maka nilainya 34 juta. Berarti jika orang itu sudah memiliki harta 34 juta selama setahun, maka mengeluarkan zakat 2,5% dari 35 juta, yaitu 850.000 rupiah dalam setahun. Kalau 1 miliar ya berarti 25 juta.
Ya. Oke, nanti diulang kembali. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Tadi kemudian zakat mal. Nah, sekarang syarat wajibnya apa? Yaitu pemilik harta adalah orang Islam. Pemilik harta telah balik atau berakal, tidak gila, jadi waras dia. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ya dari tijarah atau mungkin dari pertanian, atau dari perdagangan bebas. Tergantung hartanya. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun usia selama kita miliki sudah lebih dari setahun, mencapai setahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain. Ya. Termasuk orang lain dizakati. Nah, terus sekarang ini jenis-jenisnya apa sih yang dizakati itu? Jenis harta yang wajib dizakati seperti berikut. 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Emas dan perak yang disimpan sudah setahun. Yang sama tadi, sejumlah 85 gram emas. Uang yang disimpan yang telah mencapai setahun, yang nilainya setara tadi, 85 gram emas, 35 juta ke atas. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Ya tadi, berdagang omsetnya atau apa ya, nilai modal itu melebihi itu ya berarti sudah. Misalkan 50 juta, berarti sudah nisab itu. Ya. Kemudian yang keempat, hasil pertanian, misalkan padi, palawija dan sebagainya. Itu nanti ada kita bahas kriterianya. Tergantung pengairannya. Kalau memakai biaya maka cuma 5%. Kalau biayanya hujan ya maka mengeluarkan zakat 10%. Binatang ternak, misalkan kambing, sapi, dan kerbau. Ya. Yang keenam, barang temuan, misalkan perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang nilainya tinggi. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam At-Taubah ayat 60 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Sebagai kewajiban dari Allah SWT, Allah SWT Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Mari kita simak penjelasan 8 golongan, 8 asnaf. Apa sih fakir? Saya dibaca. Fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fakir. Kalau miskin, yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau fakir itu nggak bisa bekerja, kalau miskin itu bisa bekerja, tapi nggak cukup untuk makan. 1, 2. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi dari non-muslim masuk Islam. Dan orang yang baru masuk. Yang kelima, orang berutang, gorim. Yang berutang karena karena untuk kepentingan yang bukan maksiat. Dan dia tidak sanggup membayar ajarnya. Kemudian kalau utangnya untuk bisnis ya beda lagi, nggak masuk itu. Jadi utang ini untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan makan, kebutuhan ya untuk sehari-hari hidup lah, bukan untuk bisnis. Ya. Kalau bisnis ya utangnya 1 miliar nggak sanggup bayar, karena untuk bisnis ya beda. 6.
Orang yang berjuang dalam sabilillah dan Allah, orang yang berjuang membangun pertahanan Islam zaman dulu ya, zaman dulu Nabi Muhammad ada kan golongan orang yang betul-betul membela agama Islam full. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Hamba saya yaitu budak yang harus dimerdekakan, tapi ini sudah nggak ada budak ya. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang sedang menuntut ilmu atau dalam perjalanan namun kehabisan bekal. Ini 8 asnaf atau 8 orang yang berhak menerima zakat. Jangan dihafal ya. Ditulis di buku. Kalian tulis 8 ini dan hafalkan. Oke. Hikmah berzakat. Apa sih hikmahnya? Kenapa harus berzakat? Apa hikmahnya? Yang pertama, bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, pelit, tamah atau rakus. Jadi rakus, harta itu dikuasai pengennya, nggak mau dikeluarkan, pelit berarti. Dengan adanya zakat, maka Allah mewajibkan orang mengeluarkan zakat karena orang beriman, takut sama Allah, demi cinta kepada Allah, akhirnya mau mengeluarkan zakat yang tadinya pelit menjadi tidak pelit. Dua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ini ternyata tadi mau lebaran nggak ada uang. Karena ada zakat fitrah, ada zakat mal, maka mal tadi ada dari harta, dari tijarah dan sebagainya ya, pertanian. Maka bisa membantu orang-orang itu. Bisa menikmati hari raya, bergembira pada hari raya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, yang tidak cuek, ya, yang tadinya tidak tahu menahu karena adanya zakat, maka bisa menjadi orang itu bisa berubah menjadi apa? Punya jiwa sosial, peduli kepada sesama dengan membayar zakat. Yang tadinya niat cinta pada Allah, tapi ternyata manfaatnya banyak. Yang keempat, bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Karena begini, jumlah harta itu kan yang tahu hanya kita. Amil tidak akan tahu karena Amil tidak memiliki harta kita. Ya, sehingga dibutuhkanlah kejujuran. Kalau orang itu punya harta 1 miliar, punya 500 miliar, itu Amil nggak tahu. Tapi Allah tahu. Nah, apakah berarti kalau orang punya harta 1 miliar, mau mengeluarkan zakatnya hanya senilai 500 juta atau 500 miliar ya, berarti dia berdoa untuk diri sendiri, hartanya hilangi 500 miliar, kan rugi itu. Kalau tahu loh ya kan. Kalau kita punya harta 2 miliar ya, yang kita zakatkan, yang kita keluarkan zakatnya ya zakat harta untuk 2 miliar. Atau kalau tentang ragu-ragu, kayaknya saya lebih deh, Pak, yaudah deh, saya ini aja deh, saya zakat, menzakati harta senilai 2,5 miliar. Padahal hartanya cuma 2 miliar, itu nggak apa-apa. Karena dilebihkan total hartanya. Yang boleh itu mengurangi total harta. Punya harta 2 miliar, mengaku cuma 1,5 miliar, atau cuma 1 miliar. Sehingga mengeluarkan zakatnya kurang. Itu nggak bagus, nggak boleh. Ya, jadi dibutuhkan sikap jujur. Kemudian mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari yang lain, ya. Dari Allah semata. Inilah hikmah zakat. Silakan dihafalkan, ya. Baik, selesai materi pelajaran 4 tentang zakat, ya. Kita kembali, ya, review kembali. Yang pertama tadi tentang zakat, apa namanya? Sumber-sumber mengamati gambar dengan seksama, yaitu gambar-gambar tentang zakat fitrah, kemudian gambar-gambar yang menunjukkan kategori zakat, yaitu dari jual beli, dari pekerja, dari bertani, ya, jenis-jenis zakat.
Yang selanjutnya adalah memahami makna zakat, apa zakat, karena membersihkan secara bahasa, ya, atau istilah-istilah ya mengeluarkan sebagian harta, ya. Jadi secara bahasa mana membersihkan, secara istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Gitu. Arti zakat. Kemudian macam-macam zakatnya. Yang pertama zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan setiap Ramadan oleh seluruh umat Islam, baik yang baru berusia sehari, 2 hari, atau bahkan berjam-jam, banyak baru lahir aja, sampai meninggal. Sebanyak 1 sok atau 2,5 liter ya, 2,7 liter ini, atau 3,5 2,7 kilogram, 2,5 kilogram dibulatkannya, atau 3,5 liter bahan makan pokok, zakat fitrah. Kemudian zakat mal adalah mengeluarkan harta jika sudah dimiliki setahun dan jika sudah nisab. Ya, nisabnya adalah senilai 85 gram emas. Nah, tuh. Isya itu sebanyak 2,5%. Zakat mal adalah 2,5% dari jumlah harta yang telah mencapai nisab. Nisabnya nilai zakatnya adalah 85 gram emas. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah kepada orang beragama Islam, kemudian memiliki penghasilan, orang yang masih hidup sampai akhir Ramadan tadi. Zakat mal itu syaratnya adalah pemilik dia adalah orang Islam, kemudian dia telah balik, dan juga dia hartanya itu termasuk jenis yang harus dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai setahun, kita miliki stabil dengan nilai nisab terus, kemudian harta tersebut milik sendiri. Yang dizakati adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan selama setahun dan senilai 85 gram emas diakumulasi. Kalau emasnya 80 gram emas, peraknya mencapai nilai 10 gram emas, berarti kan sudah 90 itu masuk, ya. Kemudian uang yang disimpan setelah setahun senilai 85 gram emas terus. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja juga demikian. Hasil pertanian, padi, palawija yang telah mencapai itu, dan kriteria pengairannya, irigasinya. Binatang ternak, kambing, sapi, kerbau. Kambing, sapi, kerbau beda nisab ya. Semuanya ada, nanti soal di SMP kalian bahas itu. Kemudian barang temuan, perhiasan logam terbuat dari emas atau kunci dan lain-lain. Yang tinggi nilainya itu bekas, barang temuan itu juga dizakati. Kemudian orang yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, ya kan? Kemudian amil, mu'alaf, orang berutang, gorim, orang dalam sabilillah, kemudian ibnu sabil, dan juga basahaya, budak. Apa tadi? Fakir, miskin, amil, gorim, bukan utang, budak, bukan mukatab, kemudian ibnu sabil, dan sabilillah. Mu'alaf ya, mu'alaf 8. Itulah 8 lagi, fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf ya, lalu orang berutang, gorim, kemudian fisabilillah, hamba saya, budak mukatab, sama ibnu sabil, 8 asnaf. Itu tentang zakat. Hikmahnya tadi membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan rakus, kemudian bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari ekonomi, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sama, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anak berbahagia, itulah penjelasan tentang zakat, ya. Yang pasti zakat itu tidak rugi, tidak hilang, itu nanti akan ada di sisi Allah, dan Allah sendiri juga menulis harta kita, dan Allah tahu mana yang sudah nisab, mana yang belum. Saya kira demikian video pembelajaran untuk PAI kelas 6 pelajaran 4, ya. Nanti insya Allah ada tugas untuk pendalaman bab atau pelajaran 3 dan pelajaran 4. Siap-siap dipelajari kembali atau didengarkan kembali video ini, yang penting supaya bermanfaat, ya, supaya lebih ilmu kita bisa memahami, ya, bisa memahami dan bisa lebih paham, lebih hafal, dan juga nanti bisa lebih menguasai, dan nanti kita bisa mempraktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian anak berbahagia saudara sekalian, semoga Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan, penuh barokah. Kita semoga Allah paling selalu sehat, selalu dalam kemudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita semua selalu beruntung dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.